3, 4. Oke, siap? Ini bagikan dulu. Oke, siap? Kita mulai dari sekarang. Ayo yang lain pada menyemangati dari tempat duduk ya. Nanti siap-siap. Ya, langsung perwakilan yang kedua. Ya, silakan. Koleksi dulu. Ya, perwakilan baru. Ayo, kasih semangat, kasih semangat. Ayo, 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 ayo. Perwakilan pertama itu namanya Sufian. Sufian. Silakan, satu-satu. Satu-satu. Buka, di mana tadi? Ayo, ayo, ayo. Semangat. Ayo, ayo, ayo. Semangat. Ingat tadi yang sudah dibuka di mana ya? Kalau sudah dibuka dan salah jangan diulangi. Ayo, semangat. Oke, perwakilan baru. Cepat. Ya, dapat. Perwakilan yang baru. Cepat. Oke. Ya, cepat. Cepat, Ki. Cepat dia. Pasti ada, tapi pasti ada. Bukan. Ya, diingat tadi yang sudah dibuka, kalau salah jangan diulang dibuka. Cepet Ki. Kaki. Dapat terakhir tadi bilangnya tidak ada, pasti pasti ada pasangannya. Mari kita berhitung. Kelompok 1 dapat berapa pasangan? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. 3 pasangan. Kelompok 2 dapat 5. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Kelompok 3 ada berapa pasangan? 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 yang paling semangat dapat berapa pasangan? Tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Kasih tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut untuk kita semua. Salut, salut. Oke, ini kartunya karena tebal bisa kita simpan dan kita pakai lagi di kesempatan yang lain. Jadi silakan kartunya digabungkan kembali yang peta dengan peta, yang hewan dengan hewan. Lain waktu kita main kembali. Siap? Atau kalau di jam istirahat kalian mau bermain juga? Oke. Kalah, menang, tidak masalah. Yang penting semangatnya. Semuanya harus punya semangat. Ayo ya, semangat guys. Jadi kartu juga kalau mau jadi ada teman yang menjadi kelas saya juga diperbolehkan ya. Kita main sama-sama. Oke? Siap untuk menyimak? Jadi nanti materi pembelajaran kita hari ini kan menyimak. Besok ada yang namanya
mendengar, ada yang namanya membaca. Nah, kalau menyimak yang hari ini, menyimak itu gabungan dari beberapa kegiatan. Jadi bukan cuma dengar aja atau lihat saja, tapi menyimak itu mendengar, melihat, dan fokus. Siap untuk fokus? Satu, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi menyimak itu gabungan. Itu yang namanya tepuk fokus itu sama dengan tepuk menyimak sebenarnya. Oke, siap ya? Ibu nanti akan putarkan sebuah video cerita rakyat atau legenda, tapi ibu yang bacakan ceritanya. Kalian perhatikan videonya, telinganya dengarkan suara ibu, semuanya menyimak. Sebelumnya ibu bagikan dulu lembar kerja kelompoknya. Ini dia lembar kerja kelompoknya. Nanti di lembar kerja ini ada perintahnya, dibaca dulu ya. Siap ya? Dibaca dulu bersama-sama. Nah, siapkan juga gunting dan lem. Kemarin sudah ibu ingatkan gunting dan lemnya. Di bawah ini ada kolom pertanyaan. Kalian bukan cuma jawab pertanyaan, tapi juga buat pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Nanti kalau sudah pertanyaannya dibuat di bawah ini, kalian gunting ditukar dengan anggota kelompok lain. Nanti ibu acak yang dapat. Misalnya nanti kelompok A dapat pertanyaan dari kelompok B, kelompok 1 dapat pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3 dapat pertanyaan dari kelompok 1 tukar-tukaran. Oke, siap? Masih gunting ditempel di kertas masing-masing kelompok. Ada juga pertanyaan yang sudah ibu siapkan untuk mengetes menyimak kalian. Dengerin apa yang ibu bacakan. Oke, paham ya? Bersama anggota kelompoknya nanti diskusikan hasil dari menyimaknya. Oke, siap ya? Sebelum mulai nanti mengisi lembarnya, dibaca dulu instruksi yang ada di sini. Nama anggota kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Oke, siap? Oke, siap ya? Cerita rakyat dari Jambi, judulnya Sawah Putri Tangguh. Dahulu kala terdapat sebuah negeri bernama Negeri Bunga. Negeri itu berada di kecamatan Danau Selimusi. Di sana hiduplah seorang ibu bernama Putri Tangguh yang berbaju merah. Bersama suami dan 7 anaknya, ia tinggal dengan rasa bahagia. Putri Tangguh dan suaminya bekerja di sawah sebagai petani. Mereka punya lahan pertanian sendiri. Lahannya tidak luas, tapi padinya bisa dipanen berkali-kali setiap waktu. Setiap hari Putri Tangguh dan suaminya membajak sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sepasang suami istri ini terus saja bekerja di sawah sampai lupa mengurusi 7 anaknya di rumah. Oh, bagaimana anakku di rumah? Suaminya bilang, pulanglah, urusilah anak-anak. Untuk menghindari kebingungan siapa yang menjaga anak-anaknya, suatu hari mereka pun diajak ke sawah untuk membantu ayah dan ibunya. Hari ini kalian ikut ibu dan ayah ke sawah ya. Baik ibu. Hari itu perjalanan ke sawah becek sekali karena semalam turun hujan. Jatuhlah Putri Tangguh kepleset. Nah, saat sedang berjalan, dia terjatuh, dia marah-marah. Ah, dasar jalanan sialan. Kita tidak boleh ya berkata seperti itu. Kita takut Tangguh karena dia kesal. Dia mencaci maki jalanannya. Nah, kemudian Putri Tangguh dan suami
memanen padinya yang sangat melimpah. Wah, kita panen barunya setiap Bu. Iya nak, panen kita sangat subur. Semua hasil panen dinaikkan ke gerobak. Lalu mereka bersiap-siap pulang ke rumah. Nah, saat di perjalanan, sampailah dia ke jalan yang tadi yang dia lalui, jalan licin yang dia maki-maki tadi. Jalanan ini yang tadi membuatku terpleset. Putri Tanduk pun bergegas mengambil padi di gerobak. Saya bertanya, apa istriku kau lakukan itu? Kemudian Putri Tanduk menebarkan padi ke jalanan. Aku menebarkannya supaya tidak licin. Karena aku terpleset. Kau mau aku terpleset lagi? Lihat itu suaminya terkejut. Istriku, bukankah padi-padi itu persediaan makan kita? Jika kau melakukan hal seperti itu, sama saja kau membuang makanan yang sudah kita kumpulkan. Putri Tanduk hanya melirik sinis ke suaminya. Kami berisik sekali, bilang Putri Tanduk suaminya. Bukankah tadi aku terjatuh? Kau ini juga banyak persediaan kita. Akhirnya mereka sampai ke rumah. Padinya disimpan di lumbung padi. Suatu malam, putri bungsunya tiba-tiba merasa lapar. Ibu, aku lapar. Tolong ambilkan aku makan, kata si bungsu. Baiklah sayang, ibu ambilkan makan. Putri Tanduk pun terkejut karena kuali kotak nasinya kosong. Hah? Perasaan ini masih ada nasi di sini. Perasaannya, sudahlah kalau begitu nak, berarti kakak-kakakmu sudah makan tadi. Akhirnya Putri Tanduk pun ke belakang dapur untuk memasak dan memasak saja. Ketika dia melihat persediaan berasnya, terkejut lagi dia. Kok bisa berasnya kosong? Pada malam itu juga suaminya pergi ke lumbung padi. Berdiri dia, istriku. Ada apa suamiku? Coba lihat, lumbung padi kita kosong, kata suaminya. Hah? Putri Tanduk dengan lemas dan nangis terseduh-seduh. Bukankah tadi sudah cukup kita isi padi yang tadi kita panen? Siapa yang tega mencurinya? Nangis terseduh-seduh sampai pagi. Kemudian suaminya menenangkan Putri Tanduk. Tenanglah istriku. Bukankah kita masih memiliki sawah? Besok pagi kita ke sawah. Kita panen sisa padi yang masih ada di sawah. Kata sang suami. Nah, Putri Tanduk nangis jadi-jadinya ketika sampai sawah. Kenapa? Karena di sawah tidak ada padi, hanya rumput ilalang. Saking dia capek menangis sampai dia pingsan. Dalam pingsannya dia didatangi oleh segerombolan padi. Hai padi, kenapa kau datang ke dalam itu? Kau inilah yang menyebabkan semua beras dan padi habis. Kau sudah menyanyiakan kami. Kau menghambur-hamburkan kami di jalan. Kau tidak menghargai makanan. Kata padi-padi tadi. Dengan kesadaran, akhirnya Putri Tanduk mengajak suaminya untuk membersihkan sawah dan menanam ulang padi. Di sana mereka menghargai padi yang sudah mereka panen dan dipelihara dengan baik, sehingga Tuhan pun tidak kembali menghukum mereka. Begitulah kisah Putri Tanduk. Dari mana asalnya tadi? Iya, dari daerah Danau Kerinci, Provinsi Jambi. Oke? Sudah dapat amanatnya, sudah dapat pesan-pesan moralnya. Sekarang coba
sekarang tugasnya adalah bersama anggota kelompok diskusikanlah 2 buah pertanyaan yang jawabannya ada dalam cerita Putri Kangkung. Kalau kalian buat pertanyaan, jawabannya dicari di teks Putri Kangkung. Nah, berarti bersama kelompok buatlah pertanyaan dulu. Setelah itu, pertanyaan yang digunting serahkan kepada ibu, nanti kita acak. Dikasih nama ya, tanda kelompok 1, 2, 3, 4. Berdiskusi ya, Oke, ibu kasih waktu 10 menit untuk menulis semua identitas kelompok, kemudian soal yang 2 tadi, pertanyaan tadi, kemudian menulis dan kasih kita buka. Baca. Baca. Digunting, jangan gunting. Tak bukan sembarang bocah. Dari kelompok siapa? Soal atau pertanyaan tak sebut ya? Sakira di sini. Ya. Waktunya 1 menit lagi. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 sudah jadi. Pertanyaan dari kelompok 2. Ya, 1 menit lagi. Ibu kan cuma 2. Ibu, belakangnya Sudah ada 4 buah kertas yang berasal dari setiap kelompok. Ini kita bagi. Ini bukit acak. Tanpa ibu tahu dari kelompok mana. Kelompok 1 dapat dari kelompok 2.
bacaan karena tadi sudah menyimak. Oleh sebab itu yang paling penting kalian bisa saling sharing, mendengarkan pendapat teman satu sama lain sehingga tadi ada yang lupa ini, saya ingat yang ini, tadi saya nyimak yang ini, jadi karena bersatu ingatan dan simaknya bisa menjawab. Oke, siap ya? Waktunya 10 menit lagi. Ayo bersatu. Setiap anggota kelompok saling
Karena beras di lumbung menghilang. Oke, karena beras di lumbung padinya hilang. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil dari diskusi mereka berhasil tidak? Berhasil diskusinya. Coba kita bahas dulu nomor 1. Tadi kelompok 1 bilang cerita itu tidak benar-benar terjadi. Jadi kata kelompok 1 menurut kelompok 1 itu legenda. Oke, masa tadi berbicara dia bilang begitu ya. Jadi nomor 1 itu memang kemungkinan dia memang hanya khayalan atau legenda. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali. Yang lain ada pertanyaan atau masukan? Oke, semua kelompok sudah maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana tadi saat bermain kartu? Masih mau mengulang lagi main kartu? Oke, baiklah. Bagaimana tadi menyimaknya? Sambil lihat gambar, sambil dengar cerita ibu bacakan. Bagaimana dengan hanya ibu bacakan tanpa video? Mana yang lebih menyenangkan? Ibu ceritakan saja apa dengan menggunakan video? Oke, dengan menggunakan video. Besok-besok mau lagi? Oke, kalau begitu alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan kegiatan kita pada pertemuan selanjutnya. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Ya, Syakila. Oke, benar sekali kata Syakila, tidak boleh membuang makanan dari kegiatan hari ini. Jadi dengan menyimak cerita, ternyata kita bisa mengambil amanat atau pesan dari cerita tersebut dan semoga bermanfaat bagi hidup kita. Oke, kita sudahi kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan baca pembelajaran pada halaman